Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Masnia dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Nasional Laraila Bogor. Di sini saya akan melakukan observasi dan wawancara mengenai manajemen pelayanan ada di IAIN Nasional Laraila Bogor. Yuk ikuti saya. Selamat siang Kak. Ya, selamat siang. Ada yang bisa dibantu? Perkenalkan, nama saya Siti Masnia dari Prodi MPI. Di sini saya akan mewawancarai mengenai manajemen pelayanan yang ada di kampus ini. Pertanyaan pertama, bagaimana proses pendaftaran awal mahasiswa baru di Laroiba ini? Oke, baik. Jadi untuk proses pendaftaran di Laroiba ini biasanya pendaftar terdapat dua pendaftar. Jadi ada yang daftarnya sifatnya online dan offline. Nah, biasanya kalau untuk online itu biasanya langsung ke sistem Laroiba, yaitu ke pmb.laroiba.ac.id register. Nah, yang online biasanya langsung daftar tuh ke situ. Nah, kemudian kalau misalnya yang offline itu biasanya langsung ketemu saya, dan saya mengarahkan dulu sebelum daftar, biasanya mengarahkan dulu untuk apa jurusan yang mau diambil ini, jurusan apa. Kemudian saya jelasin untuk rincian biayanya dan persyaratannya, lalu sama didaftarkan ke sistem juga, karena sifatnya sekarang berbasis sistem, tidak manual seperti dulu. Jadi masuk ke pmb.laroiba.ac.id, lalu kemudian lanjut mengisi daftar itu secara online. Berarti nggak ada yang offline? Untuk formulirnya sudah tidak ada yang offline, tapi untuk persyaratannya itu jadi dua, yang offline dan yang online. Jadi bawa berkas fisik dan berkas yang diupload secara online. Ada program orientasi untuk mahasiswa baru, dan apa saja kegiatan yang termasuk dalam program tersebut? Baik, ada, tapi di sini lebih ke program perkenalan kampus. Jadi kalau dulu sifatnya ospek ya, seperti ospek. Kalau sekarang itu di Laroiba namanya P2K, program perkenalan kampus. Nah, untuk kegiatannya apa saja? Merujuk dari judul atau dari namanya ya, program perkenalan kampus, yaitu kegiatannya itu pengenalan kampus, mulai dari kampus, karena kampus Laroiba itu memiliki dua kampus, yaitu yang berlokasi di Durian dan di Cibinong. Nah, itu diperkenalkan. Yang kedua, memperkenalkan struktural, mulai dari kepemimpinan rektorat, warek, biro akademi, staf, prodi, dan dekan. Tuh, kemudian memperkenalkan jurusan-jurusan dan organisasi yang ada di Laroiba, termasuk kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di mahasiswa. Kurang lebih secara umum seperti itu. Kemudian biasanya suka ada tambahannya kayak penanaman pohon, terus baksos di dalam proses akhir P2K tersebut. Biasanya program itu berapa hari? Paling lama 3 hari. Jadi biasanya hari 1, kedua itu indoor, dan hari ketiga itu outdoor. Itu menginap di kampus atau pulang pergi? Nah, biasanya hari pertama sama kedua itu pulang. Nah, menginapnya itu hari terakhir. Nah, biasanya hari terakhir menginap, siang sorenya itu penutupan. Pertanyaan ketiga, apakah mahasiswa baru mendapatkan informasi yang jelas tentang prosedur administratif seperti pendaftaran mata kuliah dan pengurusan beasiswa? Tentu, karena biasanya dalam proses akademik itu ada yang namanya kalender akademik. Nah, di dalam kalender akademik tersebut itu terdapat jadwal
kapan harus registrasi, kapan harus kontrak mata kuliah, yang mana kontrak mata kuliah itu pengambilan kartu rencana studi atau KRS itu. Kemudian untuk beasiswa sendiri, beasiswa itu biasanya ada terdapat dua, jadi ada beasiswa internal dan eksternal. Nah, untuk beasiswa ini itu bertahap untuk informasinya. Nah, yang pertama beasiswa internal biasanya disampaikan ketika mahasiswa itu mendaftar. Nah, jadi untuk beasiswa ini disampaikannya pas mahasiswa baru itu awal-awal masuk. Nah, itu disampaikan. Kemudian untuk eksternal biasanya itu adanya itu tidak tentu. Kadang di bulan Agustus, kadang adanya di bulan Juli. Nah, biasanya penyampaian informasi tersebut itu nanti ada bagian tim media yang share untuk terkait informasi pembukaan, terus persiapan pemberkasan, dan biasanya nanti juga dibantu sama bagian akademik. Terima kasih Kak sudah membantu saya dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya, dan terima kasih atas waktu. Selamat sore Pak. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Siti Masnia dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang manajemen pelayanan publik yang ada di kampus ini. Di sini saya bersama Bapak Faisal sebagai Kepala Biro AAKU, Akademik Administrasi dan Keuangan. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan, saja pelayanan publik yang disediakan oleh kampus ini untuk mahasiswa dan staf. Terima kasih kesempatannya. Di kita ini ada beberapa pelayanan yang yaitu yang pertama pelayanan akademik, kemudian pelayanan untuk keuangan. Jadi perpisahan antara akademik dan keuangan. Pelayanan akademik itu adalah melayani segala kepentingan administrasi dari mahasiswa, dari mulai registrasi, ya, sampai kondisi pembayaran, ARS dan sebagainya, itu semua dilayani di situ. Dan kita berada di satu itu layanan demikian. Kemudian, bagaimana kampus memastikan kualitas layanan publik yang diberikan? Nah, secara berkala kita ada lembaga di kita yang namanya adalah lembaga penjamin mutu, itu melakukan evaluasi, melakukan satu questionnaire kepada mahasiswa bahwa sampai berapa jauh atau sampai pengaruh yang terjadi ketika mahasiswa dilayani secara intens oleh kami. Itu dan nanti di situ menjadi polling tersebut akan menjadi satu nilai tambah kita demikian. Terus ada pelatihannya tidak Pak untuk? Ada pelatihan dari kami staff dan sebagainya. Ada pelatihan sampai berkala untuk demikian juga para dosennya juga. Kami di sini dengan layanan yang optimal. Kami perlu diketahui sekolah kami ini atau kampus kami ini memiliki kurang lebih 34 dosen yang bersertifikasi nasional. Jadi artinya itu sudah lebih dari 65% dari jumlah dosen kami itu sudah tersertifikasi. Karena itu syarat mutlak sertifikasi, karena dengan sertifikasi itu maka dosen tersebut dinyatakan layak untuk menjadi pengampu mata kuliah atau menjadi dosen. Kemudian yang terakhir, bagaimana kampus mengumpulkan dan menggunakan feedback dari mahasiswa dan staf untuk meningkatkan layanan publik? Ya, itu tadi yang pertama kita membuat melempar questionnaire pada mereka untuk melihat sampai sejauh mana feedback yang terjadi. Demikian pula kita juga melihat sampai sejauh mana kita menganalisis pelayanan yang diberikan daripada staf kami kepada pihak mahasiswa. Itu juga kita lakukan secara berkala, sehingga dari situ kita bisa dapat informasi apa yang temuan-temuan apa yang akan kita bisa tingkatkan kualitasnya di masa depan.
tantangannya nggak Pak untuk manajemen pelayanan publik di Oh kampus? pasti, tantangan pasti ada, karena tantangan itu berkait dengan isu, berkait dengan apa namanya kondisi saat ini, itu juga merupakan tantangan. Salah satunya tantangan ketika pada saat itu juga pandemi itu tantangan. Bagaimana kita mensikapi? Tapi alhamdulillah kita melewati masa-masa seperti itu karena kita berusaha bersinergi bersama dengan para staf dan sebagainya untuk meningkatkan layanan yang luar biasa yang seperti itu. Tentunya ketika pada saat itu melalui layanan online. Baik, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya dan sudah menjawab pertanyaan saya. Selamat sore Pak.